Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar anak-anak pagi hari ini? Baik. Sehat? Kita akan belajar tema 2, udara bersih bagi kesehatan, subtema 1, cara tubuh mengolah udara bersih. Baik anak-anak, hari ini kita ada 2 muatan pelajaran, yaitu bahasa Indonesia dan IPS. Kompetensi dasar untuk bahasa Indonesia 3.2 dan 4.2. Sedangkan kompetensi dasar untuk IPS 3.3 dan 4.3. Nanti anak-anak dengan tujuan nanti anak-anak akan dapat menjelaskan informasi terkait pertanyaan dengan menggunakan kata tanya apa, di mana, dan bagaimana dari isi teks yang telah dibaca. Nanti anak-anak ada bacaan pelajaran yang kedua, yaitu kita pelajari hari ini. Yang pertama tentang bagaimana kita mengetahui isi dari sebuah bacaan. Lalu yang kedua, bagaimana pemanfaatan sumber daya alam yang ada di tempat tinggal kita, yang ada di sekitar tempat tinggal siswa. Baik anak-anak, sekarang coba anak-anak kerjakan evaluasi awal. Tautannya Google Form-nya? Sudah. Silakan anak-anak kerjakan, tidak membuka buku, tidak bertanya dulu. Bu Ririn ingin mengetahui kemampuan awal anak-anak. Sebisanya, tidak harus benar semua, tidak. Baik. Anak-anak, di sini Bu Ririn berikan pilihan. Anak-anak yang suka membaca, silahkan dibaca teks yang berjudul Melihat Jejak Merapi di Kali Adem. Ya. Yang suka melihat video, boleh. Ini linknya Bu Ririn kirimkan di kolom chat. Silahkan anak-anak pilih salah satu. Kalau lebih suka melihat video, silahkan. Tautannya ini Bu Ririn kirim di chat. Lalu kalau lebih suka membaca, Bu, silahkan membaca teks yang berjudul Melihat Jejak Merapi di Kali Adem di buku tematik anak-anak. Kalau sudah, coba Bu Ririn beri pertanyaan. Nanti yang bisa menjawab raise hand ya. Pertanyaan pertama, ini pertanyaan berdasarkan teks yang telah anak-anak baca atau telah anak-anak simak. Coba, sumber daya alam apa yang dimanfaatkan dalam bacaan tersebut? Sumber daya alam apa yang diceritakan dan dimanfaatkan dalam bacaan tersebut? Anak-anak tentu masih ingat bukan, sumber daya alam itu apa saja, meliputi apa saja, contohnya apa saja, pasti anak-anak masih ingat. Nah, dari cerita bacaan tadi, sumber daya alam apa yang diceritakan anak-anak? Dan yang ingin menjawab reseni. Farel, coba Mas Farel. Pariwisata. Pariwisatanya berupa apa, yang dilihat apa, yang dikunjungi itu berupa apa, Le? Kok orang-orang suka berkunjung ke situ karena ada apanya di situ? Berarti sumber daya alamnya berupa gunung. Ya. Iya, Gunung Merapi lebih tepatnya. Pinter. Sekarang pertanyaan kedua. Di manakah pemanfaatan sumber daya alam itu? Di manakah letaknya sumber daya alam yang diceritakan dalam teks? Yogyakarta. Di Yogyakarta, ya, pinter. Yogyakarta ya anak-anak ya. Lalu bagaimanakah cara pemanfaatan sumber daya alam tersebut? Gunung Merapi tadi dibuat apa? Dimanfaatkan dengan digunakan untuk apa anak-anak? Sehingga bisa bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Digunakan untuk wisatawan. Betul, digunakan untuk tempat wisata. Iya,
betul. Anak-anak tahu kan maksudnya tempat wisata? Tahu. Tahu, ya, pintar. Sekarang coba sih, ayo, capek ya anak-anak habis mikir. Coba sih sekarang kita siapkan jari telunjuk kita. Dari telunjuk. Ya, jari telunjuk sudah. Anak bisa membayangkan dari gambar itu Gunung Merapi, atau bisa melihat gambar yang Bu Ririn tampilkan di screen. Coba sih, ayo kita gambar menggunakan tangan kita Gunung Merapi. Bentuknya seperti apa ya? Gunung Merapi. Kita gambar pakai telunjuk kita. Ya, bentuknya menurut anak-anak seperti apa Gunung Merapi itu? Lalu mungkin di gunung, ya boleh digambar sesuai dengan pengetahuan anak-anak. Ya, bisa menggambarkan anak-anak? Bisa. Bagaimana perasaan anak-anak kalau menggambar gunung? Menggambar gunung pakai tangan sulit enggak? Tidak. Tidak. Ya, baik. Tempat tinggal kita ini di kota apa, Nana? Malang. Kenapa? Malang. Malang. Pintar. Provinsi apa? Timur. Jawa Timur. Pintar. Kecamatan apa? Kecamatan Pakis. Pintar. Desanya? Rejo. Pintar. Bu Ririn tanya sekarang, siapakah yang pernah berwisata di sekitar tempat tinggal di sini, di sekitar yang dekat dengan rumahnya anak? Mungkin siapa yang pernah berwisata ke tempat wisata yang dekat rumahnya anak-anak? Cempoko, ya, berenang ya. Lalu apa lagi? Pemandian Panji, betul. Ya, apa lagi? Bogor ada apanya, Le? Wisata renang, Bu. Pemandian. Oh, yang lembah-lembah ya? Hello. Bu, pemandian. Pendit, Bu. Oh iya, betul, pemandian Wendit. Pernah ke sana, Nana? Pernah, Bu. Pernah, ya. Sekarang, ya, berarti jenis pariwisatanya tadi? Iya, betul. Ada lembah tumpang, ada museum Panji, ada pemandian Cempoko, ada Wendit. Anak-anak sudah tahu semua ya. Itu dekat dengan tempat tinggal kita. Lalu jenis, sekarang kita belajar jenis usaha. Jenis usaha tadi seperti lembah tumpang. Itu jenis usahanya. Pariwisatanya itu tentang apa, Nana? Ada kolam renang ya? Ya, ada kolam renang. Wendit itu bagaimana? Kolam renang juga? Ya. Iya. Kalau museum Panji? Iya. Sekarang, anak-anak pernah nggak mengamati yang bekerja di tempat wisata tersebut? Masyarakat yang bekerja di sekitar tempat wisata tersebut. Ada? Pernah. Biasanya jadi apa saja? Jualan makanan, Bu. Penjual makanan, pinter. Apalagi? Mix maksudnya. Apa? Penjual makanan. Terus apalagi biasanya masyarakatnya bekerja jadi apa? Jualan pop es. Ya. Persewaan
ban Bu. Persewaan ban, ya. Apalagi? Parkir. Parkir, Inter. Apalagi mungkin? Oh iya. Terus apalagi? Berjualan apalagi? Berjualan bakso. Anak-anak tahu teknik stop? Nggak tahu. Sekarang kalau capek, sekarang coba kita berhenti dulu. Tenang, pikirannya tenang. Ya, kita berhenti melakukan apa-apa dulu. Tapi tetap ya, Google Meet-nya tetap. Tenang, tidak mikir. Pikiran kita lepaskan dulu, sudah. Kita tarik nafas yang kuat ya. Nanti setelah Bu Ririn bilang lepaskan, nafasnya dilepaskan. Siap? Siap. Oke, ayo kita tarik nafas dulu yang dalam. Lepaskan. Lagi ya. Tarik nafas. Lepaskan. Tarik nafas sekali lagi. Lepaskan. Baik, sekarang bagaimana perasaan anak-anak? Lebih baik? Merasa tenang Bu. Merasa tenang. Ya, bagus. Ada lagi yang dirasakan? Tidak. Sudah punya. Jika nanti aku dewasa, aku ingin menjadi titik-titik. Itu nanti sesuai dengan anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perasaan saya saat merencanakan pembelajaran sosional emosional itu adalah awalnya sedikit ragu dan was-was. Saya ragu apakah saya akan mampu melaksanakannya dengan benar. Akankah pembelajaran ini dapat diterima siswa dengan baik? Dan tentunya, akankah pembelajaran yang saya lakukan ini dapat berjalan efektif? Karena jujur saja sebelumnya saya belum mempelajari secara mendalam tentang pembelajaran sosial emosional. Ketika melaksanakan pembelajaran sosial emosional, saya merasa termotivasi untuk dapat melaksanakan pembelajaran ini dengan baik. Ketika melaksanakan pembelajaran sosial emosional, saya juga belajar bagaimana menerapkan pembelajaran sosial emosional pada diri saya sendiri. Saya belajar bagaimana mengelola keterampilan sosial emosional ketika saya mengajar, ketika saya menghadapi siswa saya, ketika saya berhadapan dengan rekan sesama guru, ataupun orang-orang yang ada di sekitar saya. Ketika saya memperlakukan orang lain, maka saya berpikir terlebih dahulu, bagaimana jika saya berada di posisi orang yang saya perlakukan tersebut. Hal ini menjadi motivasi bagi saya untuk berusaha menjadi orang yang mampu memanajemen emosi pribadi. Ketika saya mempelajari keterampilan sosial emosional ini, saya berusaha menjadi sosok yang mampu menahan emosi. Ketika menghadapi sesuatu hal yang tidak sesuai harapan, saya berusaha untuk menerima. Lalu dalam pembelajaran ini, ketika saya berhadapan dengan siswa, saya berusaha untuk menjadi pendengar yang baik terhadap siswa saya. Hal ini mengakibatkan siswa saya merasa lebih nyaman dalam pembelajaran. Ketika saya menerapkan keterampilan sosial emosional dalam pembelajaran,
Siswa juga berusaha menirukan apa yang telah saya lakukan ketika berhadapan dengan